semua tentang tulisan itu harus dilampirkan, Prof ya? Iya, iya, ditampilkan juga. Baik, baik. Jadi itu ya. Baik, terima kasih. Gitu. Oke, masih. Baik. Ya, yang lain silakan. Ada lagi? Kalau masih ada, Mbah Haryadi, silakan. Mbah Haryadi, apa yang ditanyakan, Mbah Haryadi? Baik, sudah Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oh, masih ya. Oke, kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Musyafa, silakan Musyafa. Musyafa. Kalau enggak yatim, sudah dalam tempat yatim. Musyafa ingin menyampaikan sesuatu? Ini ada kalau nggak salah ada raising hand ini, ya. Atau Muhammad Rubul Yatim. Saya Prof, mau bertanya Prof. Ya, silakan. Siapa namanya? Abdurrahman, Prof. Abdurrahman, ya, silakan. Ya, nama saya Abdul Rahman. Oke. Saya ingin bertanya terkait dengan kebetulan konsentrasi saya komunikasi. Saya coba ingin menggali terkait dengan retorika seorang ulama, salah satunya Kiai Said Akhil Siroj. Nah, Kiai Said kan sebagai selalu menyampaikan keunggulan Islam Nusantara. Nah, kira-kira mana saja yang menarik untuk kemudian digali lebih dalam, dikaitkan dengan teorinya retorika Aristoteles. Mungkin itu saja dulu, Prof. Jadi saya ingin menggali lebih dalam. Hanya saja belum tahu nih clue-clue garis-garis benang merahnya yang bisa saya jadikan sebagai bahan untuk oke, sudah kita tangkap ya. Abdurrahman, ya. Abdurrahman S1-nya di mana? Oh, hilang. Ya, Abdurrahman. Saya S1 di UIN Banten, Prof. YN Serang. Jurusan? Jurusan apa? Kalau S1 saya pendidikan, S2 komunikasi. S2-nya ini tentang komunikasi. Oh, sekarang lagi S2 ini. Halo? Iya, Prof. Sekarang ya. Oke, di UIN Jakarta ya. Ya, Prof. Ya, oke, baik ya. Jadi begini, Saudara Abdurrahman, ya, kalau ingin memulai sesuatu yang baru, ya bisa-bisa saja sebenarnya tidak ada masalah. Tapi seperti yang saya ingatkan tadi, bahan kita pada saat studi terdahulu itu sesungguhnya modal dan kapital kita untuk membahas satu ilmu. Ya, bahan atau kapital untuk kita membahas satu ilmu. Nah, kalau kita memulai yang baru, itu berarti pekerjaan rumah kita akan lebih banyak daripada kita meneruskan bahan-bahan yang sudah pernah kita pelajari. Jadi tantangannya berarti kalau kawan-kawan dari dakwah membahas tentang retorika, mungkin dia sudah banyak membaca tentang itu. Tapi kalau kawan dari tarbiyah membahas tentang retorika, mungkin yang bersangkutan harus mempelajarinya dimulai dari otodidak. Jadi dikumpulkan dulu tuh searching reference, ya, carilah referensi-referensi yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada Saudara Abdurrahman, ya, kalau memang betul ingin membahas soal retorika, boleh saja, tetapi tantangan di depan kita adalah bagaimana caranya kita membaca lebih banyak dari kawan-kawan yang lain dalam waktu yang relatif lebih singkat, sehingga kita menguasai hal-hal yang terkait dengan retorika itu. Itu satu. Nah, yang kedua, tadi Anda sampaikan bahwa retorika Aristoteles itu memang ada. Tetapi retorika itu tentu sangat klasik. Nah, ilmu ini kan berkembang sedemikian rupa. Ya. Perkembangan kontemporer ini sudah luar biasa. Jangan salah, komunikasi termasuk ilmu yang sangat pesat. Ya. Jangan pesat. Oleh karenanya, kalau di beberapa universitas seperti di SBMPTN dan sebagainya, jurusan komunikasi termasuk jurusan yang sangat diminati, peminatnya selalu tinggi di antara ilmu-ilmu sosial yang lain.
Itu maknanya apa? Kegunaannya relatif banyak. Literatur-literatur yang berkembang juga luar biasa, gitu ya. Teori-teori yang ada juga luar biasa. Nah, jadi pesat perkembangannya. Nah, maksudnya adalah gambaran ini menunjukkan kepada saudara Abdurrahman, Aristoteles memang penting. Tapi Aristoteles itu hidup sekian abad yang lalu. Ya. Sekarang ini komunikasi-komunikasi ini, apalagi dengan komunikasi yang model baru dengan digital, ya, ini sudah komunikasi-komunikasi yang canggih, gitu ya. Komunikasi yang canggih itu maksudnya yang terbaru. Jadi bagaimana orang berkomunikasi menggunakan dunia digital. Tidak lagi berkomunikasi mengumpulkan orang seperti zaman dulu, ketika kita masih dalam bentuk tablet, misalnya, dan sebagainya. Nah, jadi saran saya perkuat literatur terkait dengan komunikasi yang klasik yang Anda sebutkan Aristoteles tadi hanya bicara tentang dasar-dasarnya, bahkan mungkin hanya bicara tentang inspirasi ilmunya. Jadi kalau kita bicara tentang Aristoteles, kita bicara tentang Plato, ya, itu kita bicara tentang inspirasi ilmunya. Ya, inspirasi ilmunya, petunjuk-petunjuk yang sebagiannya ya cukup masuk ke dalam konten ilmunya, tapi sebagiannya itu hanya isyarat-isyarat ilmunya. Gitu. Jadi jangan Anda merasa bahwa apa yang dibawa oleh Aristoteles itu sudah sedemikian rupa lengkap, gitu. Karena ini sudah sekian abad yang lalu. Nah, sekarang dunia komunikasi kita adalah komunikasi yang sudah berubah bentuknya, berubah coraknya, berubah modelnya, dan berubah audiensnya. Nah, maka bacaan Anda harus mengejar. Ya. Ini bicara soal deret hitung dengan deret ukur. Ya. Kalau Anda masih bicara soal konvensional, ya, masih hanya bertumpu pada Aristoteles, maka sudah tidak bisa lagi mengejar, gitu ya. Nah, mengejar beberapa perkembangan terkini dalam kaitan dengan dunia yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, gitu. Nah, jadi dari sisi ilmunya sendiri, tolong itu tantangan bagi Anda. Apalagi Anda sebutkan tadi, saya dulu belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan atau Fakultas Tarbiyah. Ya. Itu berarti banyak sekali hal-hal yang harus dikejar, gitu. Yang kedua, topik Anda menarik, tema Anda menarik. Karena berkaitan dengan retorika terkait dengan apa yang kita sebut Islam Nusantara yang dibawakan oleh Pak Yai Said Agil, ya, Said Agil Siraj. Ya. Kemenarikan ini tadi berkaitan dengan teori tadi. Sekarang apakah Anda ingin hubungkan dengan model retorika terkini atau Anda masih terpaku dengan retorika yang pada dasarnya retorika secara lisan? Ya, retorika secara lisan. Lisan itu maksudnya tadi bertemu tatap muka, ya, kemudian berkomunikasi dalam tablik akbar, gitu ya, berkomunikasi dalam majelis, atau Anda ingin menyampaikan ini sudah seperti Atta Halilintar ini, gitu. Retorika di media sosial, misalnya. Nah, ini ke arah mana kira-kira Abdurrahman ini? Judulnya nih. Ya, Prof. Terima kasih. Ya, yang mana? Maksud Anda yang mana nih kira-kira? Lebih ke mana? Yang saya maksud adalah komunikasi publik, pidato di hadapan para audiens. Kalau pidato di hadapan audiens berarti masih retorika model yang lama. Ya, model yang lama. Karena sekarang diseminasi gagasan tadi yang saya sampaikan, ya, yang saya sampaikan. Anda mungkin kan kenal itu namanya pernah dengar itu Sontoloyo, disebut dengan Sontoloyo. Mardigu Wowi. Kadang orang mengenalnya Sontoloyo. Pernah dengar nggak itu, Saudara Rahman? Hah? Abdurrahman, dengar ini Abdurrahman? Ya. Jadi ini ada cara orang menyampaikan pendapat, tapi orang ini jarang sekali kelihatan. Ya, kalau toh sekali-kali kelihatan, ya, maka muncul wajahnya itu karena dia diwawancarai dan sebagainya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, orang yang disebut dengan Sontoloyo itu, ya, Mardigu Wowi.
itu influencer, itu motivator. Nah, sama dengan tadi, cara dia menyampaikan retorika itu rata-rata berbasis ilmu seperti ilmu psikologi komunikasi. Ya, ilmu psikologi komunikasi. Tapi kita nggak pernah lihat orangnya ini berpidato di depan umum. Nah, tapi melalui media sosial, followernya ini sekian banyak orang, gitu. Dan ide-idenya ini beda dengan ide-ide ya, influencer atau motivator-motivator yang lain. Bisa dikatakan ini menyebal dari mainstream, ya, menyebal dari mainstream. Jadi dia beda dari yang ada. Nah, beda dari yang ada. Ya. Nah, maksud saya mungkin ya Anda bisa mencoba mencari ya, beberapa kajian-kajian dalam kaitannya retorika yang dihubungkan dengan psikologi seperti pola yang disampaikan oleh Mardi Guwowi itu. Nah, coba Anda bisa cek melalui YouTube, Anda bisa cek melalui Google itu, ya, Anda bisa dengar uraian-uraian yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Nanti ambil intisari dari bagaimana teori-teori tentang retorikanya. Nah, ambil intisari teori-teori tentang retorikanya. Adaptasikan itu dengan apa yang ingin Anda bahas dalam kaitan dengan retorika, ya, Pak Yai Said Agil Siraj dalam kaitan dengan tema tentang Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara. Audiensnya berbeda, metodenya berbeda. Mardi Guwowi nggak pernah dia bicara tentang agama dalam pengertian secara spesifik, ya, tentang agama, tapi agama dalam pengertian populer, agama dalam pengertian seperti orang bicara agama dalam konteks postmodernis, gitu ya. Nah, tapi pasti Pak Yai Said, ya, pasti jauh lebih mendalam, ya, jauh lebih kental hal-hal yang berkaitan dengan agama yang beliau sampaikan. Nah, maksud saya adalah kalau nanti Anda bisa mempetakan apa yang disampaikan oleh Mardi Guwowi, bisa kemudian Anda pakai teori-teori dalam kaitan dengan retorika yang bersangkutan meskipun melalui media sosial, ya, kemudian menteoritisasikannya, ya, dibantu dengan buku-buku berkaitan dengan komunikasi, ya. Nah, nanti temuan Anda mungkin akan sangat menarik, gitu. Jadi ini bagaimana mempengaruhi mindset orang, itu kan hakikatnya begitu ya. Nah, dengan cara yang bersifat retoris, gitu. Dengan cara yang bersifat retoris. Nah, jadi itu mungkin saran awal saya, ya. Saran awal saya, tentu kisi-kisinya nanti akan ada yang lebih detail kembali, ya. Kisi-kisi tentang Islam Nusantara, ya. Apa sesungguhnya Islam Nusantara? Bagaimana perdebatan tentang Islam Nusantara, ya. Siapa yang pro, siapa yang kontra, apa argumennya masing-masing, argumen yang pro dan argumen yang kontra. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, bagaimana Pak Yai Said Agil Siraj menyampaikannya sehingga pastinya karena audiensnya itu spesifik tertentu, bisa memakai simbol yang mudah diterima, bisa berkomunikasi dengan bahasa sederhana, dan begitu. Ya, kelebihan dari Pak Kiai kan begitu, ya, memakai bahasa sederhana, bahkan bisa memakai metafor-metafor. Ya, metafor-metafor yang digunakan sehingga akhirnya orang mengikutinya dengan seksama dan merasa terhibur. Bahkan orang merasa bisa tertawa menerima sesuatu yang berat, gitu ya. Menerima sesuatu yang berat tapi dia bisa tertawa, gitu. Nah, jadi itu kira-kira Saudara Abdul Rahman yang bisa saya sampaikan, ya. Anda searching saja buku-buku tentang komunikasi, ya, Astrid Susanto, Effendi Ghazali, ya, itu kan pakar-pakar komunikasi, ya. Ada lagi satu lagi saya lupa namanya itu, ya, ada pakar komunikasi juga, ya, untuk Indonesia, ya. Nah, nanti dari situ Anda bisa searching lagi buku-buku yang bersangkutan itu, ya, komunikasi itu nanti bisa Anda cek beberapa buku-buku induk yang berkaitan dengan komunikasi, buku-buku utama berkaitan dengan komunikasi yang derajatnya pasti lebih induk daripada bukunya Pak Effendi Ghazali, ya, daripada bukunya Pak Astrid atau Ibu Astrid Susanto tadi, ya, itu lebih induk lagi. Prakteknya bisa Anda komparasikan atau bisa Anda amati dulu, ya, baik itu Pak Agil tadi dengan komunikasi yang mungkin mempresentasikan kaum milenial, yaitu dengan
Mardikuwawi atau Sontoloyo tadi ya. Ya, oke, saya kira itu Saudara Abdurrahman ya untuk kisi-kisi awalnya. Baik, lanjut silakan. Masih ada mungkin satu orang lagi karena sudah ada yang mengingatkan soal sholat Jumat ini ya. Nah, silakan. Saddam, silakan Saddam ya. Saddam Hussein ya namanya. Saddam siapa nih? Enggak. Nah, tadi angkat tangan kayaknya. Bukan. Saya boleh, Prof? Nah, silakan. Ya, terakhir ya. Silakan. Saya Ahmad, Prof. Ahmad. Oke, Ahmad S1-nya di mana? S1 di Banjarmasin, Prof. UIN Antasari. Jurusan? Perbandingan agama. Oke. S2? S2 di UIN Banjarmasin. Jurusan? Tasawuf, Prof. Tasawuf. Oke, sekarang S3 di sini. Ya, Prof. Oke, mau tema apa yang akan dibahas nanti untuk S3-nya? Saya S3 juga konsentrasi tasawuf, Prof. Tentang ilmu. Tasawuf juga. Iya. Oke, baik. Nah, gimana Ahmad? Saya kalau untuk yang IHIS ini sudah ngirim artikel, Prof. Ya. Bahkan duluan itu tanggal 11 Juli sudah saya kirim. Oh, ya. Setelah mengikuti beberapa kali webinar ini, saya cek ada beberapa mungkin penulisan footnote yang agak sedikit salah. Mungkin khawatir juga semakin sering webinar kan, yang belakangan semakin sempurna itu makalah kawan-kawan. Sementara saya sudah duluan masukkan. Oh ya, oke. Nah. Saya mengangkat tentang Syekh Abdul Hamid Abulung, Prof. Ya. Nah, Bulungan, ya. Syekh Abdul Hamid Abulung. Ya, oke. Ya. Jadi kasusnya mungkin mirip dengan Siti Jenar dan Al-Halaj. Oke. Nah, ini salah satu tokoh yang luar biasa di Kalimantan Selatan. Beliau juga meninggalnya juga sama, yaitu dihukum mati tahun 1788 kalau nggak salah. Nah, itu kan dianggap kajian sesat, tetapi semakin hari ya pengaruh-pengaruh beliau itu semakin kuat di kalangan masyarakat Banjar. Itu yang saya teliti, Prof. Ide utama beliau apa tuh? Tentang tasawuf wujudiyah, tetapi juga dalam ajaran-ajaran beliau juga mengaitkan dengan menggabungkan dengan pemikiran Abu Yazid Al-Bustami, Pana, Baqa juga dan Ittihad. Terus juga mengaitkan juga dengan Insan Kamil Al-Jili. Terus juga ada tentang kata-kata beliau yang sering dikaitkan dengan kata-kata Al-Halaj itu. Yaitu Al-Hulul gitu. Jadi istilah orang Banjar, ilmu yang beliau ajarkan itu adalah ilmu sabuku. Karena penggabungan semua ajaran tasawuf, falsafah jadi satu. Kemudian di dalam ajaran kehidupannya juga menggabungkan antara tasawuf, fikih dan tauhid. Nah, itu. Demikian, Prof. Oke. Nah, sekarang kerumitannya apa ini yang masalah yang ingin disampaikan apa nih, Saudara siapa tadi namanya tadi? Ahmad, Prof. Ahmad ya. Apa yang kerumitan yang ingin disampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan itu aja, Prof. Saya kan masukkan duluan, tapi setelah mengikuti ada beberapa hal yang Oke, saya kira pertama alhamdulillah. Jadi kalau dari sisi materi pastinya Anda yang bergumul tentang Abdul Hamid jauh lebih tahu ya, tetapi simpul-simpul tentang Al-Halaj ya, kemudian Wahdatul Wujud, panteisme ya. Kemudian Wahdatul Syuhud ya. Saya kira Anda mengikutinya dengan mengungkapkan kosakata-kosakata kunci tadi, menggambarkan bahwa Anda mengikuti rajutan ide yang ingin Anda bahas ya. Menurut saya ini cukup baik, apalagi korelasinya dengan disiplin ilmu Anda dan korelasinya dengan tulisan-tulisan Anda sebelumnya juga sangat kuat, sehingga saya yakin Anda punya proses pendalaman yang sudah cukup lama. Nah, kalau soal teknis yang seperti itu, yang saya tahu, nanti itu semua makalah-makalah ada tahapan lagi memiliki waktu untuk diupdate. Ya. Artinya apa? Tidak semua makalah yang diterima itu kemudian dibiarkan saja sampai publikasi. Nah, tidak seperti itu.
Iya. Tapi nanti ada saatnya makalah itu akan dikembalikan lagi kepada penulis untuk diberikan waktu untuk diupdate. Dan itu sudah ada dalam template atau dalam jadwal ICIS itu kan sudah ada tuh, bahwa nanti akan ada makalah dikembalikan kepada penulisnya untuk diupdate kembali. Gitu ya. Nah, Iya. jadi Saudara Ahmad tidak perlu khawatir, sehingga apa yang ditulis tidak otomatis nanti yang terpublikasi seperti yang ditulis itu. Gitu. Nanti akan ada momen, akan ada saatnya di mana kita bisa mengupdate makalah itu. Nah, satu ya. Nah, yang kedua, ya, kalau soal kekhawatiran bagaimana kalau saya diterima apa enggak makalah saya, sementara kawan-kawan ini mengalami pematangan, saya tidak mengalami pematangan. Nah, menurut saya, insya Allah panitia akan tahu lah. Ya, panitia akan tahu. Khususnya kawan-kawan yang mengirim sudah jauh-jauh hari, ya, itu kan memberikan kepastian lebih awal. Nah, kan berlaku kadang-kadang di beberapa tempat itu berlaku apa yang disebut dengan early bird gitu ya. Jadi first come first serve kira-kira gitu. Nah, termasuk nanti Pak Ahmad ini termasuk yang akan diservis lebih awal ini, ya, lebih awal dalam kaitan dengan penerimaan tadi. Mudah-mudahan nanti panitia masih memperhatikan itu dan sepanjang yang saya tahu itulah manajemen conference yang bagus gitu. Mungkin Pak Yusuf ada di sini, Pak Yusuf, ya nanti bisa memberikan afirmasi nih, ya pastinya bagaimana terkait ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Ahmad kita dengar, ya, dan nanti akan disampaikan oleh panitia atau akan dikonfirmasi oleh panitia dan mudah-mudahan panitia juga punya teknis atau manajemen yang sama dalam kaitan dengan penerimaan makalah. Oke, saya kira please don't worry lah Pak Ahmad ya. Ya, insya Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan prosedur maupun terkait dengan substantif yang tadi kita sampaikan. Baik, saya kira begitu. Saya kembalikan moderator kepada Pak Agus. Mungkin akan ada tambahan-tambahan informasi atau tambahan-tambahan pembicaraan yang lain dalam kaitan dengan konferensi kita atau seminar kita ini. Saya mohon maaf untuk mereka-mereka mungkin yang belum bisa direspon. Tadi ada beberapa yang masuk memang melalui WhatsApp dan sebagainya. Nanti saya usahakan semaksimal mungkin untuk merespon kawan-kawan yang sudah WhatsApp, yang sudah memberikan tanggapan dan seterusnya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf karena waktunya terbatas. Kita hari Jumat, sampai bertemu insya Allah di lain kesempatan. Selebihnya sekali lagi saya persilakan kepada Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. JM, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi kami dari panitia conference itu memang sudah mengagendakan beberapa sesi untuk pra-conference ini. Jadi insya Allah nanti setiap Jumat kita ada sesi untuk pre-conference ya. Hari ini kita mendatangkan Prof. JM tentang substansi penulisan paper conference ya. Insya Allah minggu depan ada sesi lagi Jumat depan, itu berkaitan dengan teknik bagaimana menyiapkan paper conference ini, termasuk adalah manajemen referensi juga, kemudian standar penulisan untuk paper conference. Karena tadi seperti dikemukakan oleh Pak Yusuf, jadi nanti hasil konferensi kita itu akan diterbitkan dalam satu proceeding yang terindeks di dalam Scopus. Dan ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi teman-teman, baik S2 dan terutama S3, karena teman-teman S3 ini punya kewajiban untuk publikasi internasional, itu jurnal. Mungkin nanti Pak Direktur bisa sedikit memberikan memberikan penjelasan tentang publikasi, terutama untuk mahasiswa S3 dan juga S2. Ya. Jadi insya Allah nanti setiap Jumat kita akan ada sesi pre-conference. Silakan Pak Direktur, ada yang mau disampaikan tadi berkaitan dengan kewajiban publikasi, Pak. Pak Direktur, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak JM, Pak Abdurrahman, Pak Agus, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya ingin menegaskan poin penting tentang apa sih posisi pasca itu. Posisi pasca S2 maupun S3 ataupun juga para dosen adalah pusat produksi
ilmiah atau penelitian. Maka itu kita bangun tradisi riset. Risetnya di mana ya? Riset kepada melihat fenomena lapangan atau juga riset di kepustakaan dan juga kita publikasikan. Jadi produksi-produksi ini kita akan ambil dari tugas mata kuliah, kemudian juga tugas akhir ya, tugas akhir mata kuliah, tugas akhir studi S2 dan S3. Jadi maka teman-teman ketika nulis mata kuliah atau tugas mata kuliah, jangan asal-asalan. Karena S2 dan S3 itu adalah suatu level cendekiawan. Kita levelnya bukan hanya untuk meningkatkan status pangkat saja, tetapi meningkatkan status keilmuan. Maka kami ingin mencoba memfasilitasi teman-teman untuk berada di dalam wilayah akademik itu. Dan SPS lah yang menjadi pusat atau tempat yang akan kita arahkan. Sebab itu, baik tesis maupun disertasi, tesis minimal kan Sinta 2, disertasi jurnal internasional. Maka itu, maksudnya permintaan kami bukan membiarkan teman-teman berjalan sendiri, kami akan mendampinginya. Ketika mendampingi itulah kita saling namanya menempel ataupun juga berkolaborasi di dalam tulisan itu. Jadi dalam tulisan teman-teman tidak musim lagi tulisan nama teman-teman sendirian. Karena harus direview, dibaca oleh saya, oleh Pak Agus, Pak JM. Maka nama Pak JM, Pak Yusuf Abdurrahman misalnya juga nempel di situ. Karena berkontribusi di dalam karya ilmiah. Berarti ada 2 atau 3 orang, minimal 3 orang. Dan tidak apa-apa bila teman-teman berasal dari UIN Sumatera Utara. Tempelkan nama itu. Oke, tapi ada nempel nama dosen UIN Jakarta. Dia menempelkanlah alamat emailnya UIN Jakarta. Jadi begitu. Jadi teman-teman jangan sungkan menempelkan alamat emailnya dari lembaga masing-masing, tetapi juga menempelkan nama dosen UIN yang menjadi kolaborasi di situ. Oke, itu kira-kira. Ke depan tahun 2021 kami menyediakan anggaran. Ini saya harus buka. Ada 64 sampai 100 untuk biaya registrasi atau biaya publikasi Sinta 2. Ya, Sinta 2 dan 3. Kalau tidak salah kan sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ya. Kita biayain. Kemudian kita biayain juga sekitar 25 untuk publikasi Scopus. 2022 kita akan tingkatkan lagi. Jadi itulah upaya kita untuk meningkatkan. Jadi nggak apa-apa ketika teman-teman misalnya baru lulus pun dan memang jurnalnya oke, kita fasilitasi juga untuk translating dan juga proofreading beberapa, walaupun itu terbatas. Artinya siapa yang cepat itu yang dapat. Tapi kita akan coba untuk tingkatkan. Jadi itulah tren kita atau upaya kita ke depan dengan teman-teman menjadi mitra akademik. Dan teman-teman kan dituntut juga untuk karya ilmiah kan. Untuk menjadi guru besar kan tidak ada lagi sekarang. Jadi sekarang takarannya guru besar ataupun siapapun itu adalah publikasi, bukan sebuah identitas yang sudah nempel. Itu kira-kira, maka teman-teman tetap semangat, komunikasi dengan Pak JM, dengan saya, Pak Agus, Pak Yusuf, semua teman-teman di sini, mari kita bekerja sama dan insya Allah dalam setahun 2 tahun ratusan karya akan nempel dan nama-nama teman-teman akan terrekognisi sehingga punya ID Scopus. Kan nggak enak ditanya siapa profesor, ada ID Scopusnya nggak punya, kan lucu. Nah gitu kira-kira kan. Udah, jadi siapa dokter udah punya ID Scopus, apa itu ID Scopus? Kan lucu juga kalau ditanya ID Scopus nggak punya, lebih memalukan lagi ya. Maka mari kita bekerja sama, jangan jangan merasa sendiri dan juga jangan egois, kita bareng bersama. Ada pertanyaan sampaikan, ada masalah kita rumuskan bersama. Insya Allah kita akan berhasil dan tepat waktu juga dalam penyelesaian studi ya. Jadi caranya apa tepat waktu itu? Teman-teman harus bisa ada strategi bab 2 bagian dari disertasi walaupun memang beda bahasannya. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi jangan nunggu kapan saya berakhir studi dan nunggu berakhirnya. Nah, jangan. Pokoknya gitu, strategi kita berkomunikasi
kemudian berkolaborasi, insya Allah ada pembimbingnya. Pak JM, saya, Pak Agus, teman-teman, Pak Kusmana, Pak Imam, banyak di SPS ini. Insya Allah, semoga teman-teman sehat selalu, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan menganggap remeh, ini penyakit betul-betul sedang mewabah. Kami juga sedang hati-hati di UIN karena ada beberapa yang terkena, maka teman-teman juga harus waspada. Oke? Dan juga bersama teman jangan menganggap remeh dia juga sudah bersih, jangan. Kita belum tahu ada virus di dirinya, jadi jaga jarak juga. Terima kasih Pak Agus, Pak JM, Pak Yusuf, semoga kita sukses selalu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Jadi begitu teman-teman. Jadi ini kesempatan yang sangat baik bagi teman-teman di pasca sarjana, baik mahasiswa magister maupun doktor. Gunakanlah kesempatan International Conference ini dengan sebaik-baiknya dengan cara mensubmit papernya, baik paper pendahuluan di disertasi Bapak Ibu semuanya maupun paper tugas makalah, tugas akhir yang kira-kira layak bisa dipublikasikan sehingga diharapkan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur, karena Pak Direktur ini luar biasa concern-nya terhadap peningkatan riset dan publikasi universitas, karena kita sadar bahwa untuk menjadi riset university maka salah satu kuncinya di pasca ini. Kayak masker kok karena lagi wabah tuh di kampus tuh. Hati-hati. Gimana Pak Yusuf? Oke, teman-teman semuanya. Jadi insya Allah nanti kita akan ketemu lagi Jumat depan, ya. Kita akan mendatangkan juga salah satu narasumber kita yang sudah punya publikasi Scopus yang banyak, ya. Sehingga bagaimana menyiapkan paper gitu, trik-trik menyiapkan paper dari mungkin tugas kuliah ataupun bagian dari disertasi kita untuk menjadi sebuah paper yang layak dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi maupun jurnal yang punya reputasi internasional. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan dan. Bagus, bentar. Ya, ada yang mau sampaikan Pak Yusuf? Itu di chat itu saya kirim satu slide dengan satu contoh makalah yang isinya konseptual paper bab 1 bab 2 itu Bapak Ibu bisa download itu di chat itu. Jadi tadi kan yang bertanya tuh gimana menulisnya yang belum turun lapangan itu ada contoh makalah yang udah terindeks di jurnal Q3. Bapak Ibu bisa lihat itu modelnya bahwa literature review aja bab 2 aja bisa jadi makalah itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu bisa download, kemudian slide juga yang sebelumnya saya sharing, jadi bisa jadi panduan bersama ya. Nah itu Pak Gus. Ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi teman-teman yang belum sempat mendownload silahkan ke kolom chat, itu ada slide presentasi Pak Yusuf dan contoh paper yang berupa literatur review yang sudah dipublish pada jurnal terindeks Scopus Q3 ya. Q3 jadi luar biasa. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini? Oke, kalau tidak ada, mari kita baca hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami dan sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, bagus, live ya. Ya, mau nggak silakan Pak. Yang mau Mas Atung Karyadi, halo. Iya, halo. Mungkin bisa langsung di ini nggak apa-apa Mas Atung. Mas Atung ternyata hostnya. Iya, saya juga baru tahu. Bisa dari situ langsung Mas Atung ya. Di N ya. Oke, di N. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.